Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Kembali di Prima Podcast bersama saya Yunda dan Bapak Andrian. Halo, selamat sore sobat Ya, podcast semua. kawan pajak, hari ini kita akan membahas tentang Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 5 PJ 2024 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak serta bentuk isi tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa bagi instansi pemerintah. Nah, sebelumnya sebenarnya peraturan tentang pasal 21 beberapa waktu terakhir ini memang sering sekali ya Pak Andrian aturannya tuh diperbarui. Sebelumnya kita ada Per 2 tahun 2024, ada PMK 168 tahun 2023 dan PP 58 tahun 2023. Sebenarnya tuh apa sih yang melatar belakangi diterbitkannya Per 5 tahun 2024 ini Pak Andrian? Karena kan sebenarnya kan tentang pasal 21 ini kerap kali dirubah Ya, gitu betul. peraturannya, seperti itu Pak. Iya, baik, memang kalau kita bicara pasal 21 memang ya, ini memang sangat berkaitan ya dengan sobat pajak semua, karena kan biar bagaimanapun bagi sobat pajak yang menerima gaji dari perusahaannya pasti tidak lepas dari pemotongan PPh pasal 21. Beberapa waktu yang lalu memang pemerintah telah mengeluarkan PMK 168 tahun 2023 di mana ada perhitungan menggunakan tarif efektif rata-rata seperti yang waktu itu seperti kita bahas, ada TRA, TRB dan TRC. Nah, di Per 05 ini dia mengatur perubahan kembali, artinya dia harus ada aturan yang mendukung pelaksanaan dari PMK 168 tahun 2023 tadi. Kemudian itu latar belakangnya pertama. Latar belakang kedua itu pemotong pajak PPh 21, PPh 26 yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa kegiatan orang pribadi. Ini wajib membuat bukti potong dan melaporkannya di dalam surat pemberitahuan seperti itu. Jadi peraturan ini muncul untuk mengatur bagaimana tata cara pembuatan bukti potong PPh pasal 21 yang wajib dibuat oleh seluruh pemberi kerja. Baik, kalau dulu kan kita sebelum ada PMK 168 ketika laporan SPT 21 nihil, kemudian tidak ada pegawai yang penghasilannya di atas PTKP, maka wajib melaporkan di masa Desember saja. Nah, kalau ketika sudah ada PMK 168, maka meskipun penghasilannya di bawah PTKP, wajib kita untuk melaporkan data pegawai itu di dalam SPT masa. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan ketentuan pasal 26 dari PMK 243 tahun 2014 tentang SPT sebagaimana yang terakhir kali diubah dengan peraturan PMK nomor 18 tahun 2021. Kemudian yang keempat latar belakangnya adalah pelaksanaan ketentuan pasal 6 PMK 12 tahun 2017 tentang bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan. Kemudian latar belakang yang terakhir adalah ketentuan Per 17 tahun 2021 ini belum menampung kebutuhan perubahan peraturan PPh 21 dan atau PPh pasal 26 sehingga perlu dilakukan perubahan. Nah, karena ada perubahan-perubahan tadi yang memang tidak signifikan tetapi memang harus disesuaikan melalui peraturan baru. Makanya terbitlah Per 05 tahun 2024 ini. Seperti itu, Yunda. Oke, baik. Ternyata latar belakangnya cukup panjang ya dari peraturan-peraturan sebelumnya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Andrian, salah satu perubahannya juga terkait dengan penyampaian SPT masa PPh pasal 21 yang sebelumnya nihil itu tidak lapor, hanya lapornya untuk masa Desember saja. Untuk per 1 Januari 2024 sudah wajib lapor meskipun nihil. Berarti pemberi kerja itu harus membuat bukti potong seperti itu. Betul sekali. Oke. Kalau terkait dengan formulirnya ataupun tata cara pengisiannya, apakah juga terdapat perubahannya, Mbak? Iya, betul. Gitu. Di dalam Per 05 ini kan pokok perubahannya itu kan yang pertama terkait dengan penyesuaian bentuk formulir. Jadi ada hal-hal yang harus diadopsi setelah PMK 168
tahun 2023 itu diterbitkan, sehingga ada penambahan kolom, pengurangan kolom ataupun perubahan judul kop dari bukti potong PPh pasal 21 yang selama ini kawan pajak sudah lakukan gitu ya. Yang kedua juga adanya penambahan formulir bukti potong bulanan. Ada 1721A3 yang di ketentuan sebelumnya belum diatur. 1721A3 A3 baru berarti ini ya, produk baru. Baru ini untuk pemotongan pajak bulanannya. Jadi kan Bulanan. kalau dulu kita mengenal 1721A1 bagi pegawai swasta. Iya. Kemudian ada juga 1721A2 ini kan Iya. bagi pegawai PNS ataupun Polri, TNI, Polri, ASN gitu kan. Kemudian ini ada lagi baru dari pemotongan untuk pajak bulanan yaitu 1721A3 seperti itu. 1721A3. A3. Jadi kalau sebelumnya kan kita kalau pegawai yang dipotong di bawah masih di bawah PTKP itu kita gunggung kan ya, digunggung kan Ya, di di SPT-nya. masa pajak Desember ya. Kalau sekarang berarti tetap dibikinkan bukti potong bulanannya ya, kalau setiap bulannya itu loh. Betul. Jadi wajib untuk dibuatkan 1721A3. Nah, ini Per 05 ini tadi kan mengatur untuk instansi pemerintah ya. Iya, instansi pemerintah. Jadi PNS, ASN itu wajib dibuatkan bukti potong 1721A3, 1721 untuk yang bulanannya oleh bendahara atau apa sih kita sebutnya, PDG paling kali. Pembuat daftar Bendahara. gaji. Oke, siap. Lalu dari struktur Per 5 ini perubahannya apa saja Pak? Iya. Dasar-dasarnya di bagian mananya aja sih gitu. Kalau kita bedah satu persatu ya dari segi pasal, yang pertama itu pasal 1 tentu yang dibahas di sini adalah tentang ketentuan umum gitu kan. Di pasal 3 dan pasal 4 ini tentang bukti pemotongan. Kemudian ada lagi di pokok-pokok peraturan perubahan itu ada di pasal 8 tentang penerima penghasilan memberikan NPWP bagi wajib pajak dalam negeri. Jadi wajib memiliki NPWP nih seluruh penerima penghasilan, baik itu yang untuk digunakan sebagai pembuatan bukti potong 1721 A3 tadi. A3. Atau TIN atau Certificate of Domicile bagi wajib pajak luar negeri kepada pemotong pajak. Jadi wajib memberikan NPWP atau TIN atau Certificate of Domicile bagi wajib pajak luar negeri. Kemudian terkait di pasal 9 ini ada terkait dengan SPT masa PPh pasal 21 /26. Kemudian di lampiran satunya ada bentuk bukti pemotongan dan SPT masa PPh pasal 2126 serta ketentuan penggunaannya. Kemudian di lampiran 2 ada perubahan daftar kode objek pajak. Nah, karena memang ada penyesuaian tadi dari PMK 168, ada beberapa perubahan untuk kode objek pajak. Nah, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Oke. Sambil iklan sebentar kali ya, boleh lah ya. Tadi kan karena Pak Adrian nyenggol sedikit tentang NPWP, wah sebentar lagi 1 Juli nih. Jangan lupa kawan-kawan pajak yang belum melakukan pemutakhiran data, segera dimutakhirkan datanya karena nanti 1 Juli NIK itu sebagai NPWP. Untuk pemutakhiran datanya teman-teman bisa melalui DJP online di menu profil tinggal di mutakhirkan saja seperti itu. Betul. Nah, kemudian ketentuan khususnya Pak Adrian ini lebih untuk bendahara kan ya, untuk betul. Per 5 ini ketentuan khususnya seperti apa perubahan dari Per 5 ini? Ya, di ketentuan khususnya itu tercantum di dalam pasal 2 di ayat 1 di mana pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, dan pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara dan pensiunannya sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan berlakunya Per Dirjen 05 ini yang tidak dibuatkan bukti potong pajak penghasilan 21 bulanan atau tadi yang kita sudah sebut formulir 1721A3 tetap dapat diperhitungkan dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak terakhir. Jadi jangan khawatir, bukan berarti yang tidak dibuatkan bukti potong tadi dari masa Januari sampai dengan berlakunya Per 5 ini
itu bisa tetap diperhitungkan nanti pada saat membuat bukti potong tahunan di bulan Desember. Di A2-nya berarti Pak. Betul. Nah, sementara di peraturan di Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak masa pajak Juni 2024. Jadi mulai masa pajak Juni 2024, para bendahara sudah wajib untuk membuat bukti potong 1721 A3. Nah, yang Januari dan Mei gimana? Kan belum ada nih peraturan ini gitu kan. Aplikasinya belum ada. Nah, itu jangan khawatir, yang Januari sampai dengan Mei itu tetap dapat diperhitungkan PPh yang sudah dipotongnya itu di masa pajak Desember nanti. Itu udah ketentuan khususnya. Jadi jangan khawatir ini hilang gitu pajaknya karena tidak dibuat bukti potong bulanan, tidak. Jadi masih bisa diakui nanti di bulan Desember. Di bulan Desember di A2-nya begitu. Oke. Kemudian kalau untuk yang sambil mungkin kawan pajak masih bingung gimana sih cara lapor untuk SPT PPh pasal 21-nya, misalnya kan memang pelaporannya itu kan ada platformnya di DJP online. Nah, ketika mungkin mereka masuk, Pak, ada kasus kok nggak ada nih lapor pasal 21-nya tuh di menu bagian mana sih? Oh iya. Jadi kalau misalkan kawan pajak masuk ke menu DJP online tetapi belum menemukan menu untuk pelaporan pasal 21 ini, kawan pajak bisa melakukan aktivasi fitur terlebih dahulu di menu profile. Aktivasi fitur terlebih dahulu kawan pajak. Dicentang dulu menunya, setelah itu centang, simpan, logout dulu, login lagi, nanti akan muncul. Jadi jangan khawatir, kita harus cek dulu, jangan-jangan nggak muncul e-Butpotnya karena kita belum aktivasi fitur layanan tadi. Gitu. Jadi memang ada banyak sekali fitur layanan, kawan pajak bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Nah, di sini Pak Andrian juga akan menjelaskan terkait dengan pokok-pokok perubahan dari Per 5. Ada banyak banget nih Pak Andrian betul. Salah satu yang mencolok mungkin kalau kawan pajak bisa googling gitu ya, di bagian formulirnya ada penambahan kolom untuk zakat atau sumbangan keagamaan gitu yang wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja gitu kan ya. Berarti pekerja ini misalnya kayak saya gitu, kalau mau zakat melalui pemberi kerja bisa dipotong langsung gitu berarti ya. Dan itu juga telah diakomodir dengan peraturan yang baru ini, jadi dibentuk di dalam format 1721 A1-nya itu muncul zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja, baik di 1721 A1 maupun di 1721 A2 gitu. Oke. Mengulang kembali ya kawan pajak, untuk 1721 A1 itu digunakan untuk bukti pemotongan pegawai swasta. Kemudian untuk 1721 A2 itu digunakan untuk pemotongan bagi ASN, TNI, Polri. Kalau P3K Pak gimana Pak? Dia termasuk dalam pemotongan pakai bukti potong yang 1721 A1 atau A2? Kalau P3K pakai yang A1. Oke. Baik, kemudian apalagi nih Pak perubahan selain ada kolom penambahan kolom zakat tadi di formulir terbarunya? Dia mengubah baris PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir. Jadi ada kolom penambahan baru di sana. Kemudian juga ada tambahan baris PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar masa pajak terakhir pada bukti pemotongan 1721 A1 maupun pada 1721 A2. Jadi ada penambahan kolom di sana. Gitu. Dan jangan khawatir, ini karena ini kita lapornya secara online, kawan pajak tidak perlu melakukan penyesuaian secara manual karena di sistemnya dia otomatis sudah muncul perubahan-perubahan yang kita sebutkan tadi. Oke. Ini ada pertanyaan dari kawan pajak Pak Andrian. Kalau sebelumnya kan kita di peraturan sebelumnya terkait dengan TER, TER kan itu untuk swasta ya, bukan instansi pemerintah. Untuk perhitungan pasal 21-nya kan sudah muncul tuh di e-Butpot 21-nya. Bagaimana dengan instansi pemerintah untuk saat ini? Apakah penghitungan PPh pasal 21-nya sudah menggunakan TER dan muncul di e-Butpotnya? Oh sudah. Kalau yang sekarang sudah mengikuti perhitungan TER 21 baik bagi itu instansi pemerintah maupun private sector atau swasta gitu. Oke, baik. Kemudian terkait dengan
formulir 1721A3 ini sangat menarik karena baru gitu Pak. Iya betul. Nah, seperti apa sih gambaran untuk formulir 1721A3? Kalau 1721A3 itu sebenarnya hampir sama ya seperti bukti potong yang selama ini telah dibuat oleh bendahara. Hanya dia ini di kop atasnya dia ada 1721A3, kemudian judulnya adalah bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bulanan. Gitu. Nah, jadi yang paling gampang dilihat perbedaannya tuh dari sana. Sementara isi format itu masih sama seperti bukti potong bulanan yang lainnya. Seperti kan biasanya kita bikin bendahara biasanya potongan atas uang makan, bukti potong PPh final. Nah, bentuknya itu sama, hanya bedanya di kop dan di jenis formulirnya aja. Sebenarnya formulir A3 ini membantu ya untuk para pegawainya gitu loh. Ya, selama ini kan kita taunya dari A2, wah besar banget nih penghasilan dipotong betul. dari mana di akhir tahun nih udah gitu. Tahu. Udah Baru tahu ya. Jadi kalau sekarang di formulir A3 ini kita lebih tahu ya, berapa sih yang dipotong. Iya, jadi bulanan bulan gitu. Barangkali kan kalau di beberapa instansi pemerintah mungkin TPP-nya atau tukinnya ini kan berbeda setiap bulan. Iya. Ada yang memang dihitung berdasarkan kinerja, ada juga berdasarkan daftar kehadiran gitu kan. Kalau kita telat masuk kerja kan ada potongan segala macam. Nah, ini makanya kelihatan nanti di 1721A3. Jadi kalau dulu memang kita langsung aja nih 1721A2. Wah ya, kok besar banget gitu. Dari mana ini gitu. Nah, nanti kalau ada 1721A3 nanti ketika diberikan soft copy-nya oleh bendahara ya, karena tidak harus dicetak juga. Ya kawan pajak bisa dikumpulin lah gitu. Nanti pas akhir tahun bisa dicocokkan benar gak nih potongan pajaknya. Kira-kira seperti itu. Berarti untuk teman-teman bendahara mulai Juni ini harus ekstra nih inputnya karena harus bikin butpot A3-nya ini untuk setiap pegawai gitu. Nah, gitu. Dan itu juga kemarin coba kita simulasi ya pembuatan bukti potong bagi seluruh pegawai. Sebenarnya dia tidak terlalu sulit ya, karena kan yang pertama tarifnya udah menggunakan tarif efektif rata-rata. Kemudian yang kedua juga ketika NPWP itu dimasukkan maka kan akan tervalidasi by system. Nah ini ya kuncinya di sini. Bagaimana NPWP itu dapat dipadankan dengan NIK iya. Supaya pada saat bendahara membuat bukti potong NPWP-nya menjadi valid gitu. Nah di dalam pembuatan bukti potong bagi bendahara pun hanya menginput NPWP, kemudian masa pajaknya, tarif brutonya berapa, kemudian PTKP-nya berapa, tinggal klik tombol hitung maka dia akan muncul nilai PPh yang terhutang. Jadi by aplikasi semua tidak hitung secara manual. Udah otomatis sekarang. Sudah lebih otomatis. Mempermudah teman-teman bendahara untuk buat perhitungan bukti potongnya gitu. Baik. Satu lagi Pak. Sebenarnya banyak kawan-kawan pajak ketika mereka mengisi gitu kan, menghitung atau menginput data potongan gitu kan, masukkan sekarang NIK bisa tuh. Terkadang tuh ada notif bahasanya tuh tidak valid NIK, maksudnya ada masalah di NIK atau NPWP-nya, itu biasanya karena apa ya Pak ya? Ya ketika kawan pajak nih, dulu kita sudah bahas tentang pemadanan NIK dan NPWP ya. Ketika terjadi ketidakcocokan antara NIK yang tercantum di dalam KTP kita dengan NIK yang tercantum di dalam NPWP, maka kawan pajak bisa melakukan update data ke KPP terdekat ataupun di menu profile. Jadi kalau misalkan di menu profilnya bisa dirubah situ, karena kan case-nya banyak nih. Iya banyak. NIK tidak padan dengan NPWP itu case-nya banyak. Ada yang memang bisa diselesaikan di menu profil wajib pajak melalui DJP online, jadi wajib pajak tidak harus datang ke KPP. Namun memang ada beberapa case yang mewajibkan wajib pajak untuk datang ke KPP untuk melakukan verifikasi data. Intinya kalau misalkan NIK kita sudah padan, aman ya. Untuk buat bukti potongnya gitu. Berarti kalau ada masalah terkait NIK
coba dicek dulu udah dipadankan Ya, belum, betul. dicek lagi nanti namanya salah, ternyata namanya ada A titik, ada apa spasinya atau Ya, ada karakter spasi, yang kadang-kadang berbeda ada sedikit pun karakter ya. Kadang-kadang buat disingkat, singkatan itu gitu. juga membuat ketika dilakukan validasi dia menjadi tidak valid gitu Tidak ya. valid. Baik, oke. Nah, tadi sebenarnya Pak Andrian juga sudah menyebutkan beberapa perubahan dari formulir 1721 pasal 21 ini di sebelumnya di per 17 dan per 5 ini. Selain dari bagian kolom zakat, Pak Andrian itu ada DTP ya, kolom Betul. apa namanya? Ini yang baru lagi dia. DTP Ya. ditanggung pemerintah itu pajak gitu. Bisa dijelaskan Pak Ya Andrian? di 1721A1 itu ada kolom baru namanya PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau yang kita singkat dengan DTP yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Jadi ada penambahan kolom ya kawan pajak semua ya. Kemudian ada juga penambahan kolom untuk PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi pada selain masa pajak terakhir. Jadi selain masa pajak Desember yang udah dilunasi bisa di-entry di sana. Jadi ada PPh pasal 21 yang dipotong, ada PPh pasal 21 yang DTP. Nah, ini untuk mengakomodir apabila di suatu bulan ada penghasilan yang PPh pasal 21-nya ditanggung pemerintah, ada yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, sehingga formulirnya harus dapat mengakomodir hal-hal tersebut. Nah, ini sudah dilakukan update atau perubahan terhadap bentuk formulir. Kemudian yang terakhir adalah adanya PPh pasal 21 kurang bayar atau lebih bayar pada masa pajak terakhir. Nah, di sana juga ada muncul PPh pasal 21 yang dipotong dan ada PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah atau DTP seperti itu. Oke, baik. Selain perubahan dari pot yang A1, A2, begitu pula ada yang perubahan dari peraturan sebelumnya di bagian pot untuk B1 ya. B1 untuk betul. bukti potong Yang PPh pasal bersifat final dan tidak final juga terjadi perubahan di bagian kolom terdapat perubahan judul bukti potong dan keterangan fasilitas yang digunakan. Fasilitas ini apakah yang dimaksud dengan SKB itu? Ya, ada misalkan kawan pajak gitu kan, ada yang memiliki SKB nanti bisa di-entry di sana. Nah, SKB ini ketika kawan pajak meng-entry numbernya, dia harus divalidasi terlebih dahulu. Seperti itu. Ketika memang ada kawan pajak bertransaksi dengan wajib pajak yang memiliki SKB. Oke, baik. Jadi aman ya, sudah terakomodir di B1 sudah dan di formulir semuanya ini ya. Betul. For di bagian induknya juga terjadi perubahan juga ya Pak Andrian ya. Terdapat perubahan penambahan baris untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan tidak bersifat berkesinambungan menjadi bukan pegawai lainnya. Nah, ya itu dia. Itu ya, intinya tuh perubahannya di sana. Jadi udah tidak ada lagi bukan pegawai yang berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Ini kan dari marwahnya PMK 168 ke PR 005 ini kan penyederhanaan gitu kan, dan tidak ada jenis pajak baru kan, poinnya seperti itu kan. Poinnya yang ingin ditekankan di PMK 168 ini adalah kemudahan. simplifikasinya dari membuat laporan SPT PPh pasal 21. Oke, baik. Kalau Pak Andrian, kalau pasal 21 kan biasanya untuk kita seorang pegawai, terkadang kita akan kalau pemotongan gitu kan ada lebih bayar gitu nanti. Iya. Kalau misalnya di instansi pemerintah, bagaimana tuh Pak? Kalau kita ternyata dipotong lebih gitu, di A2-nya menunjukkan lebih bayar, apakah kita mengajukan pengembalian ke KPP atau ke instansi pemerintahnya? Sebenarnya bagaimana nanti? Baik, sebenarnya kan kalau perhitungan di pasal 21 ini meskipun menggunakan tarif efektif rata-rata ya atau TER, nanti kan di masa pajak Desember dia akan dilakukan perhitungan ulang gitu ya dengan menggunakan tarif PPh pasal 17. Nah, disinilah tugas dari bendahara untuk melakukan penyesuaian gitu sehingga bukti potongnya ini pas gitu antara jumlah yang dipotong dengan jumlah yang memang terutang. Nah, ketika bendahara membuat bukti potong menggunakan tarif PPh pasal 17, disitulah para bendahara ini harus
membuat penyesuaian-penyesuaian atau menghitung kembali. Dihitung kembali ya. Betul. Jadi penghasilan dari Januari sampai dengan Desember dihitung kembali menggunakan tarif PPh pasal 17. Muncullah nanti misalkan nilai PPh yang terutang. Nanti nilai yang sudah dipotong berapa, nah itulah di masa Desember tadilah di situ penyesuaiannya. Jika lebih bayar maka dilakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya. Kalau misalkan kurang bayar ya kan tinggal dimasukkan ke dalam PPh yang ditanggung pemerintah ya, kalau khusus untuk instansi pemerintah TNI, Polri dan ASN seperti itu. Oke. Terkait dengan penghitungan kembali tadi ya di formulir yang tadi Pak dia A2-nya itu untuk DTP pada masa pajak terakhir bisa disampaikan ke kawan pajak gambarannya tuh seperti apa ketika bendahara itu harus melakukan hal-hal apa saja, langkah-langkah apa saja ketika mereka melakukan pemotongan kepada pegawai seperti itu. Iya. Yang pertama kalau dari segi bendahara gitu, yang pertama adalah mencek kembali ledger gaji. Jadi kan ada kalau disebut dari ledger gaji itu kan akan kelihatan tuh gaji pokoknya berapa, tunjangan istri berapa, tunjangan anak, tunjangan beras dan selanjutnya. Itu dikumpulkan dulu tuh dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Sehingga dia dibuat rekap terlebih dahulu, itu yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua adalah mengecek potongan PPh pasal 21 yang udah dipotong dari masa pajak 1 Januari sampai dengan November di tahun yang berkenaan. Setelah itu baru para bendahara ini memasukkan data-data yang dia punya ke 1721 A2. Nah di 1721 A2 ini maka akan dilakukan perhitungan kembali sesuai dengan data-data yang telah diinput oleh bendahara tadi. Yang diinput apa? Data gaji dari Januari sampai dengan Desember berikut dengan tunjangan-tunjangannya. Nanti ketemulah penghasilan yang setahun atau disetahunkan, baru dikurangi PTKP, baru ketemu PPh yang terutang. Nah dilihat tuh pada saat bulan Desember itu PPh terutang berapa, PPh yang sudah dipotong berapa, gitu. Dicek di sana. Kalau misalkan terjadi ada kurang bayar, ya berarti kan tinggal dimasukkan di dalam SPT masa pajak Desembernya. Seperti itu. Baik. Terkait dengan apa Pak penghasilan yang DTP dan non DTP ini, contohnya apa Pak kalau yang penghasilan yang masuk ke dalam ditanggung pemerintah dan tidak ditanggung pemerintah itu yang seperti apa? Nah biasanya gini, ada beberapa karena ini agak unik ya, mungkin tidak hal ini terjadi di semua instansi yang Bapak Ibu pimpin atau yang Bapak Ibu bertugas sebagai bendahara di sana. Misalkan sepertinya ini Tuan X merupakan P3K gitu kan di Kementerian ABC gitu. Sejak Januari 2025 PTKP-nya K1 gitu kan. Tuan X menerima gaji dan tukin sebesar 15 juta rupiah per bulan. Nah ini PPh-nya non DTP. Non DTP ya untuk DTP. Penghasilan gaji rutin berarti ya gaji rutin. Dan tukin ya. Sedangkan pada bulan April 2025 Tuan X ini menerima tunjangan atau insentif yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar 17 juta rupiah. Jadi kayak semacam bonus gitu ya. Nah ini PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah jadi ada hal-hal teknis seperti ini yang memang terjadi di instansi pemerintah gitu. Ada PPh 21-nya ditanggung oleh pemerintah, ada yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi kita sebutnya non DTP dan DTP. Oke, baik. Mungkin kawan pajak semakin jelas sekarang ya, terutama untuk instansi pemerintah terkait peraturan Per 5 ini yang baru sudah mulai sekarang berarti harus menyiapkan membuat bukti potong, bukti potong A3. Itu hukumnya wajib ya Pak Andrian? Ya wajib karena memang udah tertuang di dalam peraturannya gitu. Bagaimana kalau tidak membuat Pak? Apakah itu berpengaruh juga nantinya di penghitungan pada akhir tahun di masa Desembernya? Betul, kalau misalkan tidak dibuat berarti kan historinya ada yang putus di sana. Gitu kan, ketika pemerintah membuat peraturan seperti ini dimaksudkan agar perhitungan PPh pasal 21 di masa pajak Desember itu dia menjadi presisi.
Oke. Gitu. Jadi sesuai memang segitu yang dipotong oleh bendahara, maka nilainya juga sama dengan 1721 A2 yang diterbitkan oleh bendahara. Jadi balance gitu nilainya antara PPh yang terutang dengan PPh yang telah dipotong. Tujuannya memang agar terjadi agar tidak terjadi lagi tuh yang namanya misalkan lebih besar PPh yang dipotong daripada yang dilaporkan ataupun yang sebaliknya. Oke, baik. Kawan pajak, dari pembicaraan kita tadi tentang materi Per 5 tahun 2024 tentang SPT 21 bagi instansi pemerintah, ada beberapa hal yang mencolok yang jadi perhatian seperti itu, seperti penyesuaian bentuk formulirnya. Betul. Ada beberapa perbedaan, kemudian ada penambahan yang baru ini kawan pajak tentang bukti pemotongan bulanan 1721 A3. Nah, bagi kawan pajak untuk bendaharawan mulai Juni sudah disiapkan untuk membuat formulir A3. 1721 A3. Ya. Iya, baik. Pak Andrian, mungkin ada pesan buat kawan pajak semuanya? Yang pertama, setelah yang tidak bosan-bosannya kita sampaikan bahwa memang bagi wajib pajak ASN, TNI, Polri, pegawai swasta, dan seluruh wajib pajak lainnya yang memiliki usaha, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, kami juga menghimbau agar dapat menyampaikan SPT tahunan secara tepat waktu. PPh untuk SPT tahunan PPh OP paling lambat tanggal 31 Maret, kemudian bagi SPT PPh badan paling lambat tanggal 30 April. Dan jangan lupa untuk selalu menyampaikan SPT masa PPh pasal 21, 22, 23. Sekarang sudah dibuat SPT PPh unifikasi. Ya, jadi lebih simpel ya. Lebih simpel lagi. Dan bagi wajib pajak yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak, jangan lupa untuk lapor SPT masa PPN setiap bulannya, baik ada transaksi maupun tidak ada transaksi gitu. Jadi itu aja pesannya. Kita tidak bosan-bosan untuk menghimbau wajib pajak untuk melaporkan SPT agar supaya pelaporan perpajaknya lancar, otomatis tidak mendapatkan denda keterlambatan atas penyampaian SPT masa maupun SPT tahunan. Gitu. Dan kami berharap juga bagi wajib pajak yang menjalankan usaha, ketika mereka lapor administrasi perpajakannya tertib, usahanya semakin lancar. Amin. Gitu. Baik, sudah di penghujung acara. Saya Yunda dan Pak Andrian pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi di edisi podcast berikutnya. Oke. Salam prima.